kota yang dibangun berbentuk lingkaran, yang memiliki dua lapis tembok yang sangat besar dengan tinggi hampir 30 meter. Kemudian munculnya penyair Abu Nawas dan cerita fenomenal 1001 Malam. Mari kita pelajari di Daulah Abbasiyah SK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Fahmi di Film Sejarah Kebudayaan Islam MTS Negeri 1 Yogyakarta tahun 2020. Sudah lumayan lama ya, sekitar hampir 2 minggu Pak Fahmi tidak mengupload video pembelajaran karena ada beberapa kegiatan, dan hari ini ya insya Allah akan kita pelajari materi terakhir kita sebelum PTS. Oke, karena di depan kita akan PTS. Jadi anak-anakku jangan lupa ikuti video ini, ikuti materi di video ini, dan absen dulu atau isi presensi dulu di link yang sudah disediakan madrasah, dan juga jangan lupa untuk komen nama kelas dan nomor presensi pada video di bawah. Oke, anak sekalian, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anakku, di beberapa pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang sejarah Daulah Abbasiyah, kemudian beberapa kemajuan yang telah dicapai seperti dalam bidang administrasi pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Pada hari ini kita akan belajar sisanya atau materi terakhir pada bab perkembangan peradaban Islam di masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah perkembangan atau pengembangan pada bidang politik dan militer. Kita langsung mulai ya. Oke, bidang politik. Yang pertama, Daulah Abbasiyah pada bidang politik melakukan pengembangan dengan cara membangun kerjasama atau membangun hubungan internasional yang baik dengan Raja Frank di daerah Eropa dengan tujuan untuk mengantisipasi kekuatan Daulah Umayyah. Ya, Daulah Umayyah adalah daulah yang berdiri sebelum Daulah Abbasiyah yang pada saat itu sedang berpengaruh kuat di daerah Andalusia Spanyol. Maka untuk mengantisipasi kekuatan atau tumbuhan di kekuatan Bani Umayyah, Daulah Abbasiyah membangun hubungan yang bagus dengan Raja Frank di daerah Andalusia. Itu yang pertama. Yang kedua, pada bidang politik yang kedua, Daulah Abbasiyah menjalin hubungan dengan daerah Afrika Barat dengan tujuan untuk memperkuat kekuasaan Daulah Abbasiyah di daerah Baghdad dan Irak. Ya, itu kemajuan di bidang politik. Kemudian di bidang militer, pada masa ini masa bidang militer pada Daulah Abbasiyah terjadi pada 100 tahun pertama dinasti Abbasiyah, yakni pada periode pertama dan periode kedua Daulah Bani Abbasiyah. Ya, karena apa? Karena pada masa ini, pada 100 tahun pertama ini, kekuasaan militer dan politik dipegang 100% oleh Khalifah Daulah Abbasiyah. Pengembangannya dibagi ke dalam 4 periode. Ya, periode perkembangan keemasan militer bidang militer Daulah Abbasiyah terjadi pada 4 periode. Periode pertama, ya, di awal-awal pemerintahan Daulah Abbasiyah, penguatan militer dilakukan dengan cara memberikan landasan pemerintahan dan militer yang tangguh serta kuat. Kemudian di periode kedua munculnya pengaruh bangsa Turki. Nah, di periode kedua ini atau setelah 100 tahun pertama, mulailah muncul beberapa pengaruh dari bangsa Turki yang kemudian beberapa jabatan penting militer berhasil dikuasai oleh bangsa Turki, sehingga Khalifah Abbasiyah kesusahan untuk mengatur, kesusahan untuk mengontrol kekuatan bangsa Turki dan menciptakan beberapa pemberontakan kecil. Dan pada periode ketiga, setelah muncul bangsa Turki, muncullah Bani Buwayhi. Bani Buwayhi adalah Islam dengan aliran Syiah yang kemudian masuk ke dalam Daulah Abbasiyah dan menduduki jabatan penting di militer, sehingga mempengaruhi kekuatan Khalifah Abbasiyah. Dan pada periode keempat adalah munculnya dominasi bangsa Seljuk dan bangsa Turki yang meskipun berhasil memukul mundur Bani Buwayhi dari Daulah Abbasiyah,
tapi menjadikan Khalifah Abbasiyah semakin tidak memiliki kekuatan apapun di bidang politik dan militer. Dan Khalifah hanya disisakan untuk mengurusi permasalahan-permasalahan agama. Sehingga pada periode keempat inilah terbuka gerbang bagi kaum Mongol untuk menghancurkan Daulah Abbasiyah pada saat itu. Oke anak-anak, itu adalah perkembangan dan bidang pada bidang militer. Mari kita lanjutkan pada bidang berikutnya. Oke, sektor berikutnya adalah sektor bidang ekonomi. Oke, jadi selain bidang ilmu pengetahuan juga, Khalifah Abbasiyah memperhatikan juga bagaimana keadaan ekonomi masyarakat saat itu dan berhasil menciptakan beberapa terobosan baru yang menjadikan Khalifah Abbasiyah sangat sejahtera dalam bidang ekonomi. Oke, mari kita lihat yang pertama pada sektor ekonomi, ya. Sektor ekonomi pada Daulah Abbasiyah dikembangkan pada sektor-sektor perdagangan, perindustrian dan pertanian, ya. Dan yang meletakkan kunci kemajuan dari ekonomi Daulah Abbasiyah adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Sebagaimana sudah Pak menjelaskan di awal, Abu Ja'far al-Mansur adalah khalifah yang mengawali keemasan Daulah Abbasiyah. Salah satu langkah beliau untuk menciptakan keemasan Abbasiyah adalah meletakkan dasar ekonomi yang sangat kuat bagi Daulah Abbasiyah. Sehingga pada perjalanannya Daulah Abbasiyah membangun beberapa sektor. Seperti yang pertama adalah sektor perdagangan. Sektor perdagangan pada masa Daulah Abbasiyah terjadi semakin kuat pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi yang mengadakan hubungan dagang luar negeri antara Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitar Daulah Abbasiyah. Hal ini bisa ditunjukkan dengan yang pertama, Khalifah menjadikan kota Basrah sebagai pelabuhan penting dan menjadi pusat transit atau berlabuhnya pedagang-pedagang besar dari semua negara bagian timur dan bagian barat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Khalifah membangun dermaga dan pelabuhan besar di daerah Damaskus dan Kufah. Dan yang ketiga, Khalifah meningkatkan sektor tambang, sektor pertanian dan juga sektor industri untuk menguatkan perdagangan Daulah Abbasiyah. Sektor berikutnya yang diperkuat adalah sektor perindustrian, di mana Khalifah Abbasiyah sangat menganjurkan rakyatnya untuk berlomba-lomba dalam berproduksi dan menciptakan industri. Oleh karena itu, dibangunlah beberapa industri besar. Yang pertama adalah industri gelas dan industri sabun yang terletak di kota Basrah. Kemudian pusat industri tekstil yang ada di kota Kufah. Lalu ada pusat industri pakaian dan sutra di kota Damaskus dan kota Kazakhstan. Dan yang keempat adalah menjadikan kota Syam sebagai pusat industri keramik dan gelas-gelas berukir. Berikutnya adalah sektor pertanian, anak-anak. Di sektor pertanian, Khalifah membangun kanal, membangun bendungan, terusan dan lain sebagainya. Dan terutama pada masa Khalifah Harun al-Rasyid ketika sedang ada perjalanan ke Mekah dan ke Madinah, Khalifah Harun al-Rasyid dan istrinya Ratu Zubaidah saat itu sangat miris melihat keadaan umat yang miskin, yang kekurangan. Maka Khalifah Harun al-Rasyid dan istrinya berencana membangun sebuah bendungan yang akhirnya berhasil meningkatkan perekonomian warganya. Dan karena jasa tersebut, bendungan itu sekarang diberi nama Bendungan Zubaidah. Oke, begitulah anak-anakku di sektor pertanian, di sektor ekonomi, dan kita akan lanjut ke sektor berikutnya. Oke? Berikutnya adalah seni budaya dan sastra. Puncak kejayaan seni budaya dan sastra dalam sejarah Islam terjadi pada masa Daulah Abbasiyah dengan dijadikannya kota Baghdad sebagai pusat studi ilmu, seni dan sastra. Dan itu merupakan hasil dari asimilasi pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa non-Arab dan juga penerjemahan buku-buku dari bahasa Bizantium, Yunani, India dan Persia ke dalam bahasa Arab. Oke anak-anakku, mari kita bahas sedikit kemajuan sastra dan seni serta budaya yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah munculnya seni arsitektur. Khalifah Abbasiyah adalah khalifah yang sangat menggemari seni arsitektur, sehingga
mereka tidak segan-segan mendatangkan arsitek-arsitek dari India, dari Yunani, Persia maupun Bizantium yang saat itu merupakan musuhnya. Ya, Khalifah tidak segan mendatangkan arsitek dari mereka untuk membangun kota dengan indah dan juga mengajarkan arsitek-arsitek Muslim tentang bagaimana cara membangun bangunan menata kota yang sangat indah. Berikutnya adalah seni tata kota. Kota pada masa Abbasiyah adalah kota dengan nilai seni yang sangat tinggi karena bangunan dan tata kotanya sangatlah indah. Dan ada dua kota yang terkenal dengan keindahannya pada saat itu. Ya, yang pertama adalah kota Baghdad. Kota Baghdad dibangun pada tahun 363 Masehi oleh Abu Ja'far al-Mansur. Yang uniknya atau hebatnya anak-anakku, untuk membangun kota Baghdad, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur membutuhkan 100.000 tenaga ahli dan menghabiskan dana sekitar 4.833 dirham. Ya, saya ulangi, membutuhkan dana sekitar 4.833.000 dirham. Dan di tengah kota Baghdad dibangun sebuah istana yang disebut dengan Qasr Zahab atau istana emas, yang menunjukkan kemewahan dan hebatnya karya seni pada masa Daulah Abbasiyah. Dan juga dibangun Masjid Jami al-Masjid. Itu kota pertama, yakni kota Baghdad. Yang kedua adalah kota Samarra. Kota Samarra dibangun 5 tahun setelah kota Baghdad berdiri. Ya, dibangun 5 tahun setelah kota Baghdad berdiri oleh Khalifah Al-Mu'tasim, dan beliau menjadikan kota Samarra sebagai pusat perbelanjaan dan juga pelayanan publik, yang di dalamnya juga dihiasi istana megah, masjid raya, ada juga taman kota, dan ada juga kalau di bahasa kita sekarang ada alun-alun, ya. Mungkin di sana namanya Malidah dalam bahasa Arab, ya, di kota Samarra. Dan yang terakhir adalah seni sastra. Pada masa ini sastra mencapai puncak kejayaannya sehingga menghasilkan beberapa sastrawan terkenal. Yang paling terkenal yang pernah atau yang sering kita dengar adalah Abu Nawas. Ya, Abu Nawas ini lahir muncul pada masa Daulah Abbasiyah, tepatnya pada masa pemerintahan Harun al-Rashid, dan menciptakan syair yang terkenal dan anak-anakku pasti ingat semua, yakni Ilahi lastul firdausi ahla, sampai akhir, ya. Dan juga Daulah Abbasiyah menginspirasi, atau kota Baghdad pada masa ini menginspirasi munculnya cerita yang sangat fenomenal, yakni 1001 Malam, yang ditulis oleh seorang sastrawan bernama Ibnu Fatih. Oke anak-anakku, begitulah demikianlah beberapa perkembangan peradaban Islam yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Oke anak-anakku, demikian pembelajaran SKI kita pada hari ini, ya, tentang peradaban Islam di masa Daulah Abbasiyah. Semoga anak-anakku paham, dan apabila masih belum paham bisa tanyakan ke Bapak, bisa lewat kolom komentar di video ini atau langsung tanyakan saja di Google Classroom, ya. Dan jangan lupa minggu depan, ya, mulai dari tanggal 14 sampai 22 September kita akan mengadakan penilaian tengah semester. Oleh karena itu, untuk kali ini Pak Fahmi tidak berikan tugas ke anak-anak, tapi silahkan belajar dan persiapkan diri untuk penilaian tengah semester yang akan kita adakan di minggu depan. Oke? Jangan lupa anak-anakku tetap semangat, tetap belajar, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Ketemu lagi dengan Pak Fahmi di e-learning Sejarah Kebudayaan Islam MTS Negeri 1 Yogyakarta minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTS Negeri 1 Yogyakarta hebat bermanfaat.